Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Kita menyanyi "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan masih menyatakan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Terbukti hari ini kami ada dalam program renungan harian keluarga yang akan kami ikuti bersama pada hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkannya dan kami akan merenungkannya. Maka kami bermohon biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami semua, sehingga firman ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini mari kita akan membaca dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini, mati dengan Yesus Kristus dan hidup dengannya. Saudaraku, masih dalam semangat dan sukacita Paskah, melalui media YouTube ini saya sampaikan kepada kita semua, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, Ia menang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Sekarang, kalau Yesus sudah bangkit, itu berarti Dia hidup dan tidak mati lagi. Apakah juga saat ini Yesus bangkit dan hidup di dalam diri kita? Di hati kita, pikiran, perkataan, dan tindakan kita? Jangan sampai Yesus sudah bangkit, tapi hari ini Ia tidak hidup dalam diri kita karena kita masih mematikan Yesus dengan masih tetap menghambakan diri pada kuasa dosa dan dosa masih menjadi tuan atas diri kita. Saudaraku, dalam pembacaan kita di hari ini, Paulus menulis, sebab siapa yang sudah mati, ia dibebaskan dari dosa. Roma 6 ayat 7. Secara rohani, ini berarti bahwa orang yang telah mati bersama dengan Kristus tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dipanggil untuk ikut serta dalam kematiannya. Ini bukan berarti kita harus mati secara fisik, tetapi secara rohani kita mati terhadap dosa.
Dosa tidak lagi memiliki kekuatan atau hak untuk menguasai hidup kita. Paulus kemudian melanjutkan, tetapi jika kita sudah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma 6 ayat 8. Inilah pengharapan kita yang besar, bahwa kebangkitan Kristus membawa kita kepada kehidupan baru. Kita bukan hanya mati dengan Kristus, tetapi kita juga dibangkitkan bersamanya untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Kehidupan baru ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara, melalui firman di hari ini kita terajak untuk yang pertama, kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Namun, ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi akan digoda oleh dosa. Setiap hari, kita harus membuat keputusan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Oleh karena itu, kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dan dengan terus bergantung pada Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan untuk mengatasi godaan-godaan yang akan datang. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa hidup kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita hidup dengan pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Apa yang kita alami di dunia ini, baik suka maupun duka, semuanya hanya sementara. Tetapi kehidupan bersama Kristus adalah kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi. Maka ini harus menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kita di tengah tantangan hidup ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Di hari ini Engkau memperdengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Tuhan, tuntunlah kami, tolonglah kami dan bimbinglah kami, agar supaya kami semakin mencintai firman. Dan firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tapi kami akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Melalui firman Tuhan ini kami terajak untuk tidak lagi menghambakan diri pada dosa, tetapi bersyukur atas kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Maka kami harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan kepada kami. Mampukanlah kami, tolonglah kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dalam kami menjalankan aktivitas kami, tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan kami. Semoga dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan akan selalu menyertai, membimbing, menolong kami. Dan hamba-Mu ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti persekutuan ibadah saat ini, yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan karena sakit. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, sembuhkanlah sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat akan menjamah organ tubuh mereka yang sedang sakit. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada pergumulan, masalah dan tantangan, hadirlah juga bersama dengan mereka, ingatkanlah mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam memikul tantangan pergumulan yang saat ini terjadi. Inilah kami Tuhan yang bersyukur, inilah kami Tuhan yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus akan kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.